Saudara, masih bersama saya Mercy Oktaveni dalam Kompas Kaltim. Proyek semenisasi jalan di Kutai Kartanegara perbatasan menuju Bontang diduga menggunakan campuran air asin. Hal ini terungkap saat anggota DPRD Kaltim melakukan sidak lapangan dan menemukan pengakuan dari sejumlah pekerja. Inilah sejumlah anggota DPRD Kaltim saat beberapa waktu lalu meninjau pengerjaan jalan di kawasan Kutai Kartanegara perbatasan menuju Bontang. Proyek semenisasi jalan ini diduga menggunakan campuran air asin yang mengakibatkan kualitas mutu jualan berkurang. Wakil Ketua Komisi 3 Ahmad Reza Fahlevi mengatakan, dari hasil sidak, oknum pekerja di lapangan mengaku beralih menggunakan air asin saat kebutuhan air mereka habis. Fakta di lapangan itu benar, tapi mereka tidak menyanggah dan tidak mengakui ataupun dan memang mengakui sebenarnya ada sebagian daripada oknum pekerja mereka yang beralih menggunakan air asin tersebut karena pada saat itu kehabisan air yang memang suplainya kurang dari lokasi daripada kegiatan. Sementara itu, salah satu dari 4 kontraktor pekerja jalan semenisasi tersebut menyatakan belum menemukan penggunaan air asin lantaran segmen pengerjaan mereka dekat dengan sungai sehingga pasokan air tawar aman. Saya tidak tahu ya karena bukan temuan yang disampaikan kemarin bukan di segmen saya. Kebetulan pada segmen saya kita menggunakan air ya di mana air tawar ya. Jadi untuk air laut saya nggak bisa berkomentar apa-apa karena masukan itu bukan di lokasi pekerjaan kami. Itu lokasinya di mana, Bu? PT apa? Kan di situ ada 4 kontraktor dari Simpang 6 sampai dengan Simpang Betang. Untuk kontraktornya ada 4 ya mungkin bisa dipastikan aja. Kalau dari kami kebetulan di segmennya kami yang kami kerjakan untuk penggunaan air asin atau air payau itu tidak ditemukan di lokasi. Tidak ditemukan di lokasi ya? Ya kebetulan air kami kan dekat dengan sungai di mana airnya air tawar jadi tidak ada masalah. Kini, kasus tersebut telah dilaporkan ke Dinas Pengerjaan Umum untuk mengetahui kebenaran penggunaan air asin dalam campuran semenisasi jalan. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur. Akibat hujan deras beberapa hari terakhir, kawasan Kelandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, alami longsor dan menimpa satu rumah warga. Akibat hujan deras beberapa hari mengguyur kota Balikpapan, jalan umum di RT 64 kawasan Gunung Sari Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota longsor dan menimpa salah satu rumah warga. Longsor terjadi sejak Sabtu pagi. 1 minggu sebelum terjadi longsor, warga bersama RT setempat sudah melaporkan adanya retakan di badan jalan. Saat ini longsoran sudah dilakukan pembersihan dan akan dilakukan perbaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan. Kejadiannya kapan sih? Kejadiannya hari Sabtu Pak, kurang lebih jam setengah 10. Sebelum kejadian hujan deras Pak ya? Sebelum kejadian hujan deras dan seminggu sebelumnya Pak sudah ada retakan ini, sudah ada tanda-tanda. Sudah dilapor Pak ya? Sudah dilapor. Terus apa dari pemerintah itu Pak? Ya Belum ada tindakan? Belum ada tindakan aja sih Mas, ya kan kita nggak bisa juga mau kata apa ya kan, itu aja. Tapi setelah longsor baru ditindak ya ini Pak? Ya ditindak ada ini dari... Ini memang siring ya Pak? Siring Pak. Tapi jalan umum juga ya? Jalan umum ini pasum Pak, jadi punyanya warga semua lah, punya siapapun boleh karena Parkir Pak ya? Parkir. Sementara satu rumah yang tertimpa longsor sudah mengungsi ke rumah tetangga dan dijanjikan akan diberikan uang bantuan untuk sewa rumah sebesar Rp750.000 per bulan selama 1 tahun. Ini sementara kebetulan tetangga ini kasih tempat untuk sementara sampai kami dapat tempat baru karena katanya pemerintah ada mengasih bantuan. Bantuan berupa kalau misalnya bukan rumah kontrakan, kami yang cari, mereka yang tanggung katanya besarannya
lebih 1 tahun. Untuk sementara akses jalan warga terganggu. Meski ada perbaikan, warga mengaku masih trauma takut adanya longsor susulan. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Kebakaran yang terjadi di Teluk Tiram, Kota Banjarmasin pada Minggu siang tak hanya menghanguskan 3 rumah warga, namun juga menelan korban jiwa. 2 orang warga tewas saat berupaya memadamkan api. Untuk AP Bukobar, untuk AP Bukobar. Kebakaran yang terjadi di Teluk Tiram pada Minggu siang menghanguskan 3 buah rumah milik warga setempat. Dari peristiwa ini dilaporkan 2 orang warga sekitar tewas saat ikut membantu memadamkan api. Diketahui karena tersetrum arus listrik. 2 orang korban jiwa tersebut ialah berinisial N dan W. N merupakan seorang pelajar SMK dan W seorang kepala rumah tangga berusia 37 tahun. Menurut kesaksian warga, korban tersengat listrik dikarenakan arus listrik yang putus dan mengenai salah seorang korban. Sakit pinggang punggung nih. Ya tadi juga di sini tadi jalan ke dapur tadi di sini bunyi nang teretepan udah kayak nang piring-piring kayak pecahan kayak itu lagi rancayan di sini keluar lalu sini ke dapur habis itu tinggi dari belakang habis itu api itu sudah nang keluar menjamur keluar kayak itu lalu sini berjalan aja sini keluar sudah kerja lagi yang diselamatkan habis lalu sini sorangan kalau mama buat Diketahui api berasal dari rumah yang dihuni 2 orang lansia yang semula muncul dari belakang rumah lansia. Ini ke situ, habis yang itu tali listrik itu putus, langsung kena itu tadi itu. Terabah itu nah, pingsan tadi itu. Tapi sempat dibawa ke rumah sakit. Enggak, belum kan orang sudah tergeletak sini 1 jam ada sini sudah tadi itu. Habis itu yang temannya satu lagi megang gini, kena juga, habis juga. Kedua korban telah meninggal dunia sebelum dilarikan ke Rumah Sakit Ulin Banjarmasin. Hingga saat ini kebakaran diduga berasal dari kompor gas. Saidah Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pemusatan latihan timnas basket. Nantikan selanjutnya berikut ini.